يا أكرم الخلق ما علمت الوضوء به سواك عند حلول الحادث الأعظم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. ونبي الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sahabati wat tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila jami'il ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin Tusallilah hadratus sultanil awliya ilahi syahadul hadir jalani wa jami'u alifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha Tusallilah hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Awal bin Umar wa jami'u masyayikhina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa li abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jamaatina fi hadzal masjid wa jami'al muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus Ketua DKM dan seluruh pengurusnya. Pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam ibadah. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita senantiasa diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi
wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ata asyrata. Maqalah yang ke-19. An Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, la yajtami'u fi hadzal zamani li ahadin malun illa wa indahu khamsu khisalin. La yajtami'u, tidaklah akan berkumpul fi hadzal zamani, di saat ini, di masa sekarang ini, di ahadin, bagi seseorang, malun, harta benda, tidak kumpul kecuali kumpul illa wa indahu khamsu khisalin ay sifatin mazmumatin. Illa wa indahu, kecuali di sisinya, khamsu khisalin, ada 5 sifat mazmumatin, yang tercela. Bisa kumpul harta benda di zaman sekarang ini bagi seseorang, kecuali dia mempunyai sifat-sifat yang tercela. 5 sifat tercela akan dia miliki orang yang mempunyai banyak harta pada zaman sekarang ini. Yang pertama, tulul amali, panjang angan-angannya, banyak khayalan, ke depan ingin sesuatu yang orang lain tidak punya, ingin sesuatu yang sebelumnya ia tidak miliki, banyak harapan-harapan dan keinginan-keinginannya karena banyak harta benda. Ingin beli rumah lagi, ingin beli tanah lagi, ingin beli kendaraan lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Tuh, kalau banyak punya harta di zaman sekarang, panjang angan-angannya, banyak khayalannya. Ya, kita aja yang nggak punya harta juga seringkali berhayal. Ya, kalau punya ini begini, kalau punya itu begitu, dan seterusnya. Apalagi yang udah punya banyak harta. Tarakkubu, mengharap-harap atau menanti-nanti, menunggu-nunggu, mayustab'adu, kepada sesuatu yang dianggap jauh, artinya yang mustahil. Ya, husuluhu, hasilnya. Kapan berhasil? Kan saya bangun gedung istana yang mewah. Jadi banyak khayalan, mengharap-harap sesuatu yang mustahil. Gunung dia bisa pindahin, ya, laut bisa dipager, apalagi itu terlalu panjang, terlalu tinggi angan-angannya, luar biasa. Kalau sudah terlalu banyak harta benda, apalagi perolehan harta tersebut tidak jelas dari mana dia peroleh. Itu yang pertama. Yang kedua, wahirsun ghalibun, sifat tomak rakus yang kuat. Ghalibun maksudnya yang mengalahkan, yang kuat. Biasanya kalau orang punya banyak harta benda, merasa susah payah ngumpulin, siang malam sore pagi berupaya untuk menghimpun harta benda, udah kumpul, sayang untuk dikeluarkan kepentingan yang lain kecuali untuk kepentingan dirinya dan keluarganya. Ini namanya hirsun ghalibun. Keinginan, ya, rakus yang kuat, yang dapat mengalahkan. Farragibu fid dunya, maka adapun orang yang cinta kepada dunia, malumun, itu dicela, dikecam,
tercela. Dunia terus diurusin, akhirat dilupakan. Dunia sudah banyak, tapi hak orang lain tidak dipenuhi. Kewajibannya tidak ditunaikan. Nih kalau sudah cinta kepada dunia itu begitu. Tercela jadinya. Wa talibu fuduliha mazmumun. Adapun yang mencari, orang yang mencari kelebihan dunia itu apa? Hina. Ya. Menjadi terhina, rendah, tercela. Udah cukup, tapi dia masih nyari kelebihannya. Udah terpenuhi segala kebutuhannya, tapi masih nyari kelebihannya. Begitu terus. Ya. Itu namanya orang yang mencari kelebihan dunia. Makanya jadi jelek. Dunia mulu kerjaan yang dicari. Warabatu dan kesenangan. Kesenangan. Artinya suka kepada dunia. Innama tuhtasu. Sesungguhnya ditentukan bima jawaza adal hajati, dengan kebutuhan yang melewati batas, artinya dengan sesuatu yang melewati batas kebutuhan. Itu namanya fudul. Cinta kepada dunia, udah punya tapi masih kurang. Udah banyak tapi belum puas. Namanya hirsun, rakus. Toma, itu namanya toma, rakus. Udah cukup kebutuhannya tapi masih belum cukup, masih kurang. Udah banyak tapi belum puas. Nah, inilah orang-orang yang punya banyak harta benda di zaman sekarang ini. Wal fudulu, adapun kelebihan dunia ini, innama yang toliku ala mazada ala qadril kifayah. Sesungguhnya yang digunakan atas sesuatu yang melebihi daripada batas kecukupan. Udah cukup buat makan, buat pakai, buat tempat tinggal, ya, dan lain sebagainya. Kendaraan udah ada, mau berangkat kerja kemana saja, kapan saja, kendaraan sudah siap, kebutuhan sudah tercukupi, tapi masih kurang. Dunia belum merasa punya kelebihan. Pada Tuhan sudah cukup. Walaupun sudah cukup, tapi masih kurang. Jadi inilah sifat-sifat yang tercela bagi orang-orang yang punya harta benda, yang kerjaannya hanya menghimpun daripada harta-harta yang memang menjadi harapan dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa khairukum man tarakad dunya lil akhirati walal akhirata lid dunya. Laisa khairukum, bukanlah yang terbaik di antara kamu man tarakad dunya, siapa orang yang meninggalkan dunia, lil akhirati, karena hanya untuk kepentingan akhirat. Bukan itu yang terbaik, walal akhirata lid dunya, dan juga bukan yang terbaik orang yang hanya mencari akhirat untuk apa? Orang yang meninggalkan akhirat karena semata-mata untuk dunia. Akhirat dia lupakan karena mencari dunia, atau dunia saja dia kejar tapi akhirat dia lupakan, dia tinggalkan. Walakin khairukum, akan tetapi yang terbaik di antara kamu, man akhadha, barang siapa yang mengambil, min hadhihi, dari dunia ini, wa hadhihi, dan dari akhirat ini. Jadi dunia diambil, akhirat juga diambil. Itu sesuai dengan Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Jadi bukan salah satu. Mentingin akhirat aja, dunia miskin, susah, nggak peduli. Salah. Atau sebaliknya, akhirat dunia aja, akhirat dilupakan, diabaikan. Ini juga salah besar. Jadi harus kedua-duanya. Waruya, dan diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal matiyatu ad-dunya. Ni'mal matiyatu ad-dunya. Sebaik-baiknya kendaraan itu adalah dunia. Artinya harta benda. Fartahiluha, maka berangkatlah, naiklah kamu, taikilah dunia itu, tuballighukumul akhirata, yang akan menyampaikan kamu ke akhirat. Jadi dunia ini adalah merupakan kendaraan. Ya, kendarailah dunia ini untuk dapat mengantarkan kamu sampai ke negeri akhirat. Artinya punya harta benda, amalin, sodakoh jariyah, ya, infak dan lain sebagainya. Itu akan menyampaikan kita ke akhirat. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan berkatalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ad-dunya dari sidqin. Dunia itu adalah tempat yang benar. Liman sodakoha, bagi orang yang membenarkannya. Dunia nih bukan tempat mimpi, ini benar-benar dunia ini. Begitu, ya. Bukannya kita mimpi di alam ini, tapi harus alam nyata. Wadaru najatin, dan dunia ini adalah tempat keselamatan. Liman fahima, bagi orang yang paham, bagi orang yang ngerti anhada tentang dunia. Kita mencari keselamatan untuk akhirat dengan memperbanyak perbekalan amal-amal soleh. Di dunia namanya disebut darun najah, tempat mencari keselamatan. Wadaruginan, dan tempat kekayaan. Dunia ini termasuk tempat kekayaan. Artinya siapa yang pandai mengumpulkan perbekalan, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Liman tazawwada minha, bagi orang yang mencari perbekalan daripada dunia ini. Dalamnya dunia. Jadi siapa yang pandai, maka dialah yang akan memperolehnya. Kemudian sifat yang berikutnya, wasukhun sadidun. Syukhun sadidun ini artinya pelit yang sangat. Aibukhlun muta'un, pelit, medit yang diturutin. Itu namanya syukhun sadid. Karena banyak harta benda, karena merasa susah payah mencari, maka sifat pelit itu akan menghinggap pada diri seseorang. Tidak mau beramal, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Ya, sayang harta bendanya. Siang malam dia banting tulang, terus keringat menghimpun dan mengumpulkan harta. Sayang. Jadi sifat pelit itu sering menghinggapi pada diri seseorang. Kemudian wakilatur warok, sedikit sifat waroknya. Warok itu berhati-hati dalam berbuat juga dalam berucap. Itu namanya sifat warok. Ay adamihi, tidak adanya sifat warok. Kehati-hatian dalam memperoleh harta benda. Yang penting banyak hartanya dia kumpulin. Fal wara'u huwa jtinabu syubuhati. Adapun yang disebut wara' itu adalah menjauhkan barang-barang yang syubhat, yang samar, yang tidak jelas. Khaufan, karena merasa khawatir, takut, minal wuqu'i, terjerumus atau terjatuh, fil muharramati, pada perkara yang
diharamkan. Itu namanya warok. Hati-hati. Memakan makanan, dia pilih. Jangan sampai memakan harta yang subhat. Apalagi sampai terjadi kepada yang haram. Wakilah dan ada juga ulama yang mengatakan, adapun sifat warok itu mulazamatul a'malil jamilah, yaitu mulazamah, ya kalau kita artikan istiqomah, konsisten melakukan amal-amal yang bagus, ya, istiqomah selalu melakukan pekerjaan yang bagus, itu namanya disebut apa? Warok. Yang kelima, sifat yang terjak bagi orang yang mengumpulkan harta benda. Wa nisyatul akhirati, melupakan akhirat. Akhirat lupa karena sudah merasa senang hidup dengan bergelimang harta benda, kemewahan-kemewahan. Qalal qailu, berkatalah orang yang berkata, ini artinya syair nih. Ya khatibad dunya ila nafsi, innalaha fi kulli yaumin khalilah. Ya khatibad dunya, wahai orang yang melamar dunia. Dunia dilamar ila nafsihi, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Innalaha, sesungguhnya bagi dunia itu, fi kulli yaumin, pada setiap harinya, khalilan, punya kekasih. Artinya ganti-ganti mulu. Kekasihnya ganti-ganti mulu. Tastankihul ba'la, dunia itu minta dinikahin, minta dikawinin oleh suami. Al-ba'la, orang laki atau suami. Wa qad utiat, dan sungguh telah dikumpulkan, dijima maksudnya. Ya, dunia itu fi mawadi'in akhara minhu, di tempat yang lainnya daripada orang laki yang lain, gitu. Badilan, sebagai ganti. Padahal dunia ini sudah dikumpul, digauli, ya, dijima oleh orang laki-laki lain. Itulah dunia. Dulu di sini sebelum jadi masjid ini punya siapa? Ganti orang. Dulu rumah yang ada di depan itu punya siapa? Ganti orang. Begitu terus. Ya, itu namanya dunia. Dulu ingat rumah Bapak Muhammad, dulu rumah Pak Ranin, sekarang udah ganti. Pak Muhammad nempatin dulu Pak Ranin. Ya, begitulah yang namanya dunia. Maaf pala dunia li khuttabiha. Alangkah mudahnya dunia ini menerima li khuttabiha, kepada para pelamar, pada pelamarnya. Yang mana saja yang melamar tuh diterima sama dunia. Kagak ada yang ditolak oleh dunia. Mau besar, mau kecil, ya, mau kaya, mau miskin. Kalau dia melamar dunia, diterima oleh dunia. Maksudnya, likotlihim kotilan kotila, untuk dibunuh satu persatu. Kalau sudah dibunuh oleh dunia, selesailah urusannya. Makanya dunia ini adalah tempat terjadinya banyak fitnah. Inni lamugtarun, sesungguhnya aku ini adalah orang yang tertipu. Wa innal bala, dan sesungguhnya bencana, yuk malu dilakukan fi jismi, di dalam diriku, qalilan qalila, sedikit demi sedikit. Artinya kalau sudah tertipu oleh dunia, maka akan terasa bahwa kita ini
akan banyak mendapatkan bencana, ya, bala. Coba orang yang banyak harta bendanya, kadang-kadang sakit-sakitan, ya, kadang-kadang anak-anaknya minta sesuatu yang di luar jangkauan dan lain sebagainya. Banyak itu bencana-bencananya. Tazawwadu, carilah perbekalan kamu semua. Lil mauti, untuk mati. Zadan, dengan perbekalan yang sempurna. Faqad nadal munadi, maka sungguh telah menyeru, telah memanggil orang yang memanggil, ar-rahila, ar-rahila. Naiklah kendaraan, artinya ayo berangkat, berangkat. Bahwa kita ini sesungguhnya sedang menaiki kendaraan kematian. Kapan saja, jika sudah sampai waktunya, tidak ada satupun orang yang bisa menghindar. Makanya selalu diberikan peringatan kita ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tanda-tanda kebesarannya, melalui isyarat bahwasanya semakin hari kita ini semakin tua. Ai irkabu, kendarailah, naiklah, markubakum, kendaraan-kendaraan kamu semuanya. Wasiru, dan berjalanlah kalian fi thoriqil akhirati, pada jalan akhirat. Ya. Wal maqalatul 20, dan maqalah yang ke-20. An Hatimil As-Sammi rahimahullahu ta'ala, dari Syekh Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu, annahu qala, bahwasanya Imam Hatim Al-Asam ini berkata, al-ajalatu ay al-isra'u fil umuri minasyaitani. Al-ajalatu, tergesa-gesa. Ya, kalau bahasa kita apa? Tegere-gere, dulu orang tua kita ngomongin begitu. Tegere-gere, rege-rege. Apa itu? Itu nama bahasa orang tua dulu tuh begitu. Nah, terburu-buru, al-isra'u, terburu-buru, fil umuri, dalam semua perkara, minasyaitani, termasuk pekerjaan setan, illa fi khamsi mawadi'i, kecuali dalam 5 tempat. Nih, ada 5 tempat yang memang harus segera, boleh berburu-buru. Fa innaha ay al-ajalata fiha, sesungguhnya tergesa-gesa atau bersegera di dalam 5 tempat ini, min sunani Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, it'amud dhaif, memberi makan kepada para tamu yang hadir datang berkunjung ke rumah kita. Kalau punya makanan, kasih makanan. Kalau kagak punya, jangan. Ntar ngutang lagi. Gara-gara menghormati tamu. Nggak boleh. Ya, kalau memang nggak punya, udah. Apa yang kita punya? Sekedar air minum. Kita suguhkan air minum. Nih, termasuk sunnah Rasul. Kalau ada tamu dikasih makan, gitu. Kayak Nabi Ibrahim. Ini kalau bulan ketemu orang yang bisa diajak makan, dan mau makan, dia keliling malah nyari orang yang belum makan. Makanya kalau kedatangan tamu, Nabi Ibrahim itu bisa 80 ekor domba, ya, sembelih. Luar biasa. Kalau kita motong ayam aja udah kagak punya ayam. Ada tikus susah nangkepnya. Tikus lari-larian mulu. Sekarang yang banyak tikus sama kucing. Baik. Bima la yatakallafa. Bima la yatakallafu indal mudifi.
dengan sesuatu, artinya dengan makanan la yatakallafu, yang tidak menjadi beban. Indal mudifi, di sisi orang yang menerima tamu. Jadi kalau kita sebagai penerima tamu, kalau andai itu tidak ada makanan, jangan menjadi beban. Jangan ngutang gara-gara ada tamu. Kita pengen menghormati tamu, ya. Boleh ngutang, tapi ada jaminan bahwasanya kita ini sanggup melunasinya. It'amud dhaifi, memberikan makanan kepada tamu, idza nazala, apabila tamu itu mampir, ya, singgah rumah kita. Ai ad-dhaifu fi manzilihi, yaitu mampirnya tamu di rumah kita, ya, di rumah seseorang. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man at'ama akhahu, man at'ama, barang siapa yang memberi makanan, memberikan makan akhahul muslima, kepada saudaranya yang muslim, syahwatu, makanan yang dia sukai, yang dia pengenin. Ada saudara kita, dia pengen banget makan daging, tapi nggak pernah makan daging karena memang duitnya agak ada. Pas-pasan begitu dia datang ke rumah kita siapin girang banget, itu kan begitu tuh. Girang makan, dikasih rendang, dikasih semur, atau sate dan lain sebagainya yang dia senangi, yang dia sukai. Nah, orang yang memberi makan saudaranya yang seperti ini haramahullahu ta'ala anan nar, Allah akan mengharamkannya atas api neraka. Diselamatin oleh Allah, dijaga dirinya daripada api neraka. Makanya kalau punya makanan kita ini nggak boleh pelit. Apalagi makanan yang memang disukai oleh saudara kita. Saudara kita pengen banget makan durian montong, dia mau beli kagak punya duit. Ya kalau dia mau beli mahal, iya, begitu dia datang kita siapin dah. Masya Allah, yang begini nih Allah selamatkan daripada api neraka. Cuma gara-gara kita memberikan makanan yang disukai oleh saudara kita. Tuh. Akhrajahul Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Baihaqi. Wa an Abdullah ibni Amr, wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yusbi'ahu, man at'ama akhahu, barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya, minal khubzi, berupa roti. Ini bagi daerah atau negeri yang makanannya roti. Kalau di kita ya makan nasi, ya. Hatta yusbi'ahu, sehingga saudaranya itu merasa kenyang. Wasaqahu, dan memberikan minum kepadanya, minal ma'i, daripada air. Hatta yurwiyahu, sehingga merasa seger, dahaganya hilang. Ba'uda minan nari, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka. Sab'a khonadiqa, sebanyak 7 parit, 7 parit, 7 jurang. Kullu khandakin, dan setiap paritnya itu masiratu sab'i mi'ati amin, perjalanan selama 700 tahun. Insyaallah luar biasa ini. Saudara kita lagi kelaparan, gak punya makanan, dikasih makan. Lagi kehausan, dikasih minum yang segar-segar, sehingga membuat ia kembali
sehat, ya, segar, kenyang. Ya Allah jauhkan daripada api neraka. Akhrajahun Nasa'i wa Tabrani wal Hakimu wal Baihaqi. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i, Imam Tabrani, dan Imam Hakim dan Imam Baihaqi. Terus yang perlu terburu-buru artinya segera, wa tajhizul mayit, mengurus mayit. Tuh harus disegerakan, nggak boleh lama-lama ditahan. Bil gusli, dimandiin, wa takfini, dikafanin, wa sholati alaihi, dan disolatin, wa dafni, dan dikuburin. Ini kalau ada mayit jenazah harus segera diurus, dimandikan, dikafanin, sholatin, kuburin, cepat-cepat tuh. Ini termasuk sunnah Rasul. Idza mata yakinan, kalau memang ternyata mayit itu benar-benar udah mati secara yakin. Hah? Dia belum mati, dia masih hidup. Jangan buru-buru. Tahan dulu. Hah? Mau dimandiin, ambekan lagi napasnya keluar. Bangkis mandiin. Ya. Jadi kalau memang sudah yakin bahwa mayit ini benar-benar mati, barulah dimandiin, kafanin, sholatin, dan dikuburin. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautihi." Sesungguhnya pertama kali yang dibalas siapa al-mu'minu, orang mukmin, ba'da mautihi, setelah matinya orang mukmin, ayyughfara, yaitu diampuni, li jami iman, bagi semua orang, tabi'a janazatahu, mengikuti janazahnya mukmin tersebut. Jadi orang mukmin pertama kali yang diampuni, ya, itu diampuni bagi para pengikutnya, pengiring jenazah, pengantar jenazah sampai ke kuburnya, sampai selesai. Tuh akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan yang pertama terhadap orang mukmin yang mau mengikuti saudaranya kemana? Mengantarkan ke kuburnya. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza matar rajulu, apabila seorang laki-laki meninggal, mati, min ahlil jannati, yang termasuk penduduk surga. Apabila seorang lelaki sebagai penduduk surga meninggal, mati, istahyallahu, Allah merasa malu. Istahyallahu azza wa jalla, Allah merasa malu, ayu azziba man amalahu. Allah merasa malu untuk menyiksa orang yang menggotongnya, orang yang membawanya. Kalau memang yang digotong itu ahli surga, maka yang gotong pun terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tabi'ahu, dan semua orang yang ikut mengantarkan jenazah orang yang penduduk surga itu. Wa man shalla alaihi, dan orang yang mengikut salat atas jenazah tersebut. Kalau yang mati ahli surga, yang gotong, yang mengiringi sampai kuburan, itu tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau yang digotong itu adalah penduduk surga. Tapi kita kan nggak tahu. Itu namanya rahasia Allah. Rawahud Dailami, hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami.
Kemudian yang harus cepat-cepat lagi nih sebagai sunnah Rasul, wa tajwizul binti idza balagot, mengawinkan anak perempuan apabila sudah baligh, sudah sampai umur, artinya dia pantas layak untuk berumah tangga. Cepetan dah, ya, supaya tidak timbul banyak fitnah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zawwaja bintan tawajjahullahu yaumal qiyamah. Oh, tawwa ya, bukan tawajahu, tawajahu. Man zawwaja bintan, barang siapa yang mengawinkan seorang putrinya, tawajahullahu, Allah akan memberikan mahkota yaumal kiamati, pada hari kiamat, tajal muluki, mahkotanya para raja. Jadi kalau punya anak perempuan tuh begitu, segera dinikahkan pada orang lelaki, menjadi pilihannya kalau sudah sampai umur di mana dia pantas berumah tangga, ya. Maka orang tua yang semacam itu nanti akan Allah pakaikan mahkota, mahkota para raja, mahkota kebanggaan, kebesaran. Akhrajahu Ibnu Syahin, hadis keluarkan oleh Ibnu Syahin. Kemudian yang berikutnya lagi yang perlu disegerakan, wa qada'ud daini, melunasi hutang, buru-buruan itu. Lagi kalau sudah sampai waktunya. Idza wajaba, apabila sudah wajib, artinya jatuh tempo. Ka'an jaa ajaluhu, seperti sudah datang temponya, udah waktunya dibayar hutang, kudu dilunasi. Kemudian wa taubatu minadz dzambi, bertaubat cepet-cepetan daripada dosa sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Kalau udah mati belum taubat, tersiksa jadinya. Idza faroto, apabila, nah ini faroto maksudnya terdahulu. Dosa yang terdahulu, begitu. Melakukan perbuatan dosa yang terdahulu, faroto. Biwazni kotala, dengan wazan kotala, taqaddama, yang terdahulu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, in kunna, sungguh ada kami, kata sahabat, la na'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menghitung kami bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil majlisi, dalam satu majlis, yaqulu, beliau berkata, bersabda, berucap atau membaca, Rabbi gfirli wa tub alayya. Ini yang dibaca oleh Rasulullah dalam satu majlis. Dari kata Sayyidina Umar, Rabbi gfirli, wahai Tuhanku, ampunilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubat atas aku, innaka antat tawwabul ghafur, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha banyak menerima taubat, al-ghafuru, yang maha pengampun, mi'ata marratin, 100 kali. Itu yang dibaca oleh Rasulullah dalam satu majlis. Sayyidina Umar ngitung, karena kedengeran yang dibaca oleh Rasulullah dihitung sampai 100 kali. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Itu namanya tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri yang sudah dihapus dosanya, yang tidak ada dosanya, selalu membaca
Rabbi firli, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita yang jelas-jelas banyak dosanya lupa baca istighfar, ini keterlaluan. Ya, karena diakuin jadi umat Nabi Muhammad. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. 100 kali itu setiap satu majlis dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai pelajaran tuntunan buat kita. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud. Nah, mudah-mudahan kita selalu menyadari akan dosa-dosa kita. Ya, kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan istighfar yang selalu kita ucapkan, Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunadika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.